Pemirsa, viral di media sosial seorang pasien diduga ditolak Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Namun pihak rumah sakit membantah rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh begitu Pak? Kita merekam Pak. Oh iya jelas lah. Ada pasal. Masalah Pak? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi Pak. ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik. Pasien saja di atas sini. Dia tidak tindaki. Pasiennya begini kondisi pasien. Nah lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat, sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD, dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Pak? Kita merekam Pak. Oh iya jelas lah. Ada pasal. Masalah Pak? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien Pihak bagaimana? rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut, sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter dia tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin Ainus melaporkan. Informasi lain pemirsa, penyidikan terkait dengan bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan terus berlanjut. Buntut dari insiden tersebut, polisi telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar di Kemendikti-Saintek di Jakarta. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini bertema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Upacara Hardiknas digelar di lapangan kantor Kemendikdasmen, Jakarta. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto hadir sebagai pembina upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran kementerian dan sejumlah siswa-siswi sekolah. Dalam upacara ini, para peserta diminta mengenakan baju adat Nusantara atau pakaian tradisional. Hari Pendidikan Nasional disebut sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen memenuhi amanat konstitusi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu lokasi pembinaan ala militer untuk anak dan pelajar bermasalah adalah Resimen Armet 1 Kostrat TNI AD di Purwakarta, Jawa Barat. Pada gelombang pertama akan membina 39 pelajar selama 14 hari ke depan.
Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Selain program pembinaan ala militer untuk anak bermasalah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengusulkan gebrakan baru dalam pembagian bansos. KDM berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, mengambil momentum Hari Pendidikan Nasional, Pemprov Jawa Barat memulai program pembinaan ala militer bagi anak-anak bermasalah. Pembinaan ala militer bertujuan untuk membenahi pola hidup dan membangun karakter anak-anak agar lebih baik. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil Resimen 1 Kostrad. Ya,
Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.